Jika Correa kembali seperti performnya di Lazio, maka tidak keraguan, dia menjadi striker ketiga Inter. Itulah hari indah yang dialami Joaquin Correa melawan Verona. Paolo Condo pundit Sky Sport Italia menyatakan pendapatnya, jika Correa kembali seperti performanya di Lazio, bahkan jika saya tidak tahu apakah itu bisa terjadi, dia tidak akan dibayangi siapapun. Correa bisa menjadi striker ketiga Inter melihat apa yang telah dihasilkan dari Marko Arnautovic dan Mehdi Taremi sejauh ini. Lihatlah wajah Marcus Thuram ketika dia memeluk Correa setelah golnya, itu indah. Ini adalah simbol semua orang menunggu seorang pria yang tangguh kembali pulih. 552 hari sejak terakhir kali ia mencetak gol. Ini sangat menjadi sebuah anomali mengingat ia merupakan seorang penyerang. Tucu didatangkan oleh Inter dari Lazio dengan biaya total 33,30 juta euro pada musim 2021-22. Tentu hal yang paling diingat oleh publik nerazzurri 2 gol yang ia cetak saat debut. Membuat tim asuhan Simone Inzaghi mengunci kemenangan, di stadion yang sama ketika ia kembali bersinar hari ini. Bentegodi, menghadapi Hellas Verona, menyambut kembalinya kepercayaan diri si pemain dengan 1 gol dan 2 asisnya, rekan 1. Timnya menyemangati dan menyambut kembali si pemain dalam unggahan di media sosial Instagram. Puncaki klasemen Serie A, Atalanta sudah mulai mimpikan Scudetto. Berbicara di mikrofon DAZN setelah menang 3-1 melawan Parma, Gian Piero Gasperini berbicara tentang rekor di klasemen pada poin yang sama dengan Inter. Setelah kekalahan dengan Inter dan Torino, seberapa banyak Anda pikir akan menduduki peringkat pertama di klasemen sekarang? Bulan Agustus kami berada di tengah bursa transfer, tim bahkan tidak lengkap, ada pasar terbuka, beberapa pergi, yang lain tiba. Kami melakukannya dengan baik di Lecce, kami membuang pertandingan melawan Torino juga gagal mengeksekusi penalti. Kejuaraan kami dimulai setelah melawan Inter, tulang punggung tim terbentuk tahun lalu, mereka semua tumbuh secara individual. Kemenangan di Liga Eropa memberi lebih banyak keyakinan dan keamanan, kemudian tibanya Retegui memiliki ledakan besar, sementara kami menduduki peringkat pertama, yang merupakan kepuasan yang besar. Kabar baik bagi Atalanta, selain kemenangan atas Parma dan posisi pertama klasemen sementara bersama Inter, adalah kembalinya Giorgio Scalvini ke lapangan setelah beberapa bulan absen karena cedera ACL. Scalvini setelah pertandingan di Tardini, berbicara kepada Sky Sport Italia topik yang dibahasnya antara lain adalah tentang kemungkinan Scudetto. Kami berpikir dari pertandingan ke pertandingan, pelatih meminta kami untuk melakukannya dengan cara ini karena jika Anda memikirkan hal lain Anda tidak akan berkonsentrasi 100% pada pertandingan. Dia pandai menjaga kami tetap fokus pada pertandingan, maka fakta akan menunjukkan. Fiorentina siap saingi Inter Milan untuk dapatkan Daniel Maldini. Fiorentina dikabarkan siap menyaingi Inter Milan dalam perburuan tanda tangan gelandang serang Monza, Daniel Maldini. Menurut laporan dari Corriere dello Sport yang dikutip oleh Internews, bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki klausul pelepasan senilai 12 juta euro untuk klub Italia, yang membuatnya menjadi incaran serius pada bursa transfer musim panas mendatang. Angka ini dianggap cukup terjangkau untuk pemain dengan potensi besar seperti Maldini, terutama mengingat usianya yang masih muda dan pengalamannya di panggung internasional bersama timnas Italia. Nama Daniel Maldini tentu tak asing, karena dia adalah putra dari legenda AC Milan, Paolo Maldini, dan cucu dari Cesar Maldini, yang keduanya merupakan ikon rossoneri. Namun, meski memiliki hubungan emosional yang kuat dengan AC Milan, Maldini kini menjadi salah satu talenta muda yang paling diminati di Italia. Setelah bergabung dengan Monza, Maldini menunjukkan performa yang semakin matang, membuat klub-klub besar. Inter Milan belakangan ini menjadikan Maldini sebagai target potensial. Meskipun transfer ini mungkin mengejutkan karena rivalitas historis antara Inter dan AC Milan, kepindahan pemain di antara kedua klub bukanlah hal yang mustahil. Namun, Fiorentina kini turut meramaikan perburuan. Klub berjuluk La Viola ini juga membutuhkan tambahan kreativitas di lini serang mereka, terutama untuk memperkuat posisi mereka di kompetisi domestik maupun Eropa. Baik Inter Milan maupun Fiorentina memiliki daya tarik tersendiri untuk Maldini. Inter menawarkan kesempatan bermain di salah satu klub dengan sejarah besar dan ambisi besar di Serie A dan Eropa, sementara itu, Fiorentina dapat memberikan peran lebih sentral dalam permainan Maldini, memungkinkan sang gelandang serang untuk berkembang lebih cepat. Dengan klausul pelepasan yang mulai berlaku di musim panas nanti, persaingan di antara kedua klub ini dipastikan akan semakin sengit. AC Milan versus Juventus berakhir imbang tanpa gol, ambisi Scudetto terancam. Pertemuan dua raksasa Italia, AC Milan dan Juventus, di San Siro berakhir tanpa gol pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan absennya sejumlah pemain kunci di kedua tim, laga ini berlangsung tanpa banyak peluang berarti,
membuat hasil imbang 0-0 kurang menguntungkan bagi ambisi Scudetto masing-masing. AC Milan menyambut kembalinya Matteo Gabbia, tetapi masih harus kehilangan Luka Jovic, Ismail Benacer, dan Alessandro Florenzi. Christian Pulisic hanya tampil dari bangku cadangan, sementara Rafael Leao memikul tanggung jawab besar di lini depan. Di sisi lain, Juventus mengalami krisis cedera yang lebih parah. Tanpa Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik, Nico Gonzalez, dan Gleison Bremer, pelatih Thiago Motta terpaksa menempatkan Teun Koopmeiners sebagai false 9, keputusan yang jarang terlihat dalam skema mereka. Hasil imbang ini memicu kekecewaan di kalangan pendukung Milan, yang mengharapkan performa lebih baik untuk menempel Napoli di puncak klasemen. Sorak ejekan terdengar di San Siro saat peluit akhir berbunyi, mencerminkan ketidakpuasan terhadap kurangnya kreativitas di lini depan. Bagi Juventus, hasil ini juga jauh dari ideal. Dengan kondisi tim yang tidak optimal, mereka gagal memanfaatkan momen untuk menekan Milan dan memperbaiki posisi di klasemen, tanpa adanya kreativitas dan ketajaman di sepertiga akhir lapangan. Hasil imbang 0-0 menjadi cerminan permainan yang monoton dari kedua tim. Dengan jadwal pada di depan mata, baik Milan maupun Juventus harus segera menemukan solusi untuk mengatasi krisis cedera dan inkonsistensi, jika ingin tetap bersaing dalam perburuan Scudetto. Debut Ranieri di AS Roma terancam mengecewakan. Jadwal Liga Italia mempertemukan AS Roma versus Napoli malam ini atau Senin, 25 November 2024, dini hari nanti. Claudio Ranieri, yang pernah menukangi Serigala Roma pada 2009 dan 2019, kembali jadi pelatihnya. Uniknya, Ranieri pelatih asal Italia tersebut menghadapi Napoli, klub yang pernah dilatihnya pada 1991. Kondisi AS Roma dikabarkan tanpa Paulo Dybala dan Artem Dovby. Kedua pemain diragukan tampil memperkuat AS Roma. Duel kick-off Napoli versus AS Roma dalam lanjutan Liga Italia dijadwalkan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Claudio Ranieri akan melakoni debut ketiganya sebagai pelatih AS Roma saat menghadapi Napoli asuhan Antonio Conte di Stadio Maradona. Namun, pelatih baru Giallorossi masih jauh dari posisi ideal. Saat ini timnya cuma unggul 4 poin di atas zona degradasi setelah masa tugas singkat Daniel De Rossi dan Ivan Juric. Kabar buruk lainnya, striker terbaik AS Roma tidak sepenuhnya fit. Beberapa sumber, termasuk Sky Sport Italia, melaporkan bahwa Paulo Dybala belum berlatih dengan anggota tim lainnya. Dia diperkirakan akan berada di bangku cadangan dalam laga mendatang. Artem Dovbyk juga tidak dalam kondisi terbaiknya, tetapi akan tetap bermain untuk Giallorossi. Corriere dello Sport dan Gazzetta mengatakan pemain internasional Ukraina itu telah berjuang melawan masalah lutut selama lebih dari sebulan. Thuram ungkap alasan gunakan selebrasi Joaquin Correa usai cetak gol lawan Verona. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, mengungkapkan alasan di balik selebrasi golnya yang meniru gaya Joaquin Correa saat Inter menang telak 5-0 atas Hellas Verona, Sabtu, 23 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Thuram menyatakan bahwa selebrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap rekannya, Correa yang tampil gemilang di pertandingan tersebut. Pertandingan melawan Verona di pekan ke-13 Serie A ini menjadi panggung kebangkitan dan pembuktian Correa setelah terpuruk. Correa mencetak gol pembuka Inter sekaligus menyumbang 2 assist, oleh karena itu, Thuram pun meniru gaya rekan setimnya tersebut sebagai bentuk apresiasi. Saya menggunakan selebrasi itu karena saya sangat menyukainya, ujar Thuram, seperti dilansir Fkinder News. Ia melanjutkan, Tucu, sapaan Correa, adalah pemain hebat. Kami semua melihat kerja kerasnya setiap hari di latihan. Thuram menegaskan bahwa penampilan Correa layak mendapatkan pujian besar. Kami semua senang melihat dia tampil seperti ini. Di laga ini, Correa benar-benar memaksimalkan peluang yang diberikan pelatih Simone Inzaghi, menjadi motor serangan yang efektif dan memberikan kontribusi signifikan untuk kemenangan besar Inter. Marcus Thuram, yang kini menjadi top skor Inter dengan 9 gol di Serie A musim ini, juga memberikan pandangan tentang performanya sejauh ini. Kadang saya mencetak 2 gol, kadang 3, dan kadang saya tidak mencetak gol sama sekali, ujarnya sambil tersenyum. Namun, Thuram menekankan bahwa pencapaian individu bukanlah prioritas utamanya. Seperti yang selalu saya katakan, yang paling penting adalah Inter menang, tambah pemain internasional Prancis itu. Thuram dan Correa telah membuktikan bahwa mereka bisa menjadi kombinasi mematikan di lini serang. Dukungan antar pemain seperti yang ditunjukkan Thuram melalui selebrasi golnya juga menggambarkan semangat tim yang solid di bawah asuhan Simone Inzaghi.